Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Z. Ferry. Malam hari ini berjudul Kesucian Hidup Orang Tua. Tema ini adalah kelanjutan dari tema kita kemarin malam. Hal kedua yang harus orang tua wariskan adalah kesucian hidup. Beberapa orang tua merasa berhak bertindak kasar terhadap anak karena ingin terlihat tegas dan disiplin sebagai orang tua. Namun tanpa disadari, perlakuan kasar tersebut membuat anak terluka. Perlu diketahui bahwa sikap terhadap anak akan menjadi goresan apakah anak-anak merasakan kehadiran Allah dalam hidup orang tuanya atau tidak. Dalam hal ini bukan berarti orang tua tidak boleh marah atau tidak boleh tegas. Orang tua harus marah dan tegas jika itu dibutuhkan. Tetapi kelemah lembutan Kristus tetap harus bisa dirasakan oleh anak-anak dalam ketegasan atau kemarahan orang tua tersebut. Dengan melihat kelemah lembutan orang tua yang menaruh amarah dan atau ketegasan sepatutnya, anak dapat melihat jejak orang tua yang berusaha hidup dalam kesucian Tuhan. Kesucian di sini menuju pada perasaan marah yang kudus ketika harus menunjukkan ketegasan, atau amarah yang ditandai dengan penguasaan diri dan kasih. Secara tidak langsung menjadi pembelajaran untuk anak-anak bagi pembentukan karakter mereka guna bekal hidup mereka di hari esok. Seharusnya kita tidak berpikir bahwa sekolah minggu dan sekolah Kristen menjamin anak kita menemukan jejak Tuhan di sana. Pertama-tama jejak Tuhan harus ditemukan dari orang tua, bukan dari tempat lain. Hendaknya orang tua jangan melempar tanggung jawab untuk memberi teladan mengikut jejak Tuhan kepada gereja atau sekolah. Jangan berpikir dengan anak-anak ke gereja atau anak-anak bersekolah di sekolah Kristen, mereka pasti akan menjadi anak-anak yang baik. Faktanya, anak-anak tidak dapat berubah hanya karena datang ke sekolah minggu atau bersekolah di sekolah Kristen. Peranan orang tua tidak tergantikan oleh siapapun, sekalipun itu guru sekolah minggu atau pendeta. Para orang tua harus menampilkan kehidupan sebagai anak-anak Allah yang bisa dirasakan oleh anak-anak, sehingga mereka dapat mengambil kesimpulan bahwa orang tuanya berjalan dengan Tuhan. Orang tua yang berjalan dengan Tuhan dalam kesucian pasti memiliki jejak Tuhan dalam hidupnya yang dapat diwariskan kepada anak-anak. Tidak peduli orang tua kaya atau miskin, berpendidikan atau tidak berpendidikan, setiap orang tua berkesempatan mewariskan jejak Tuhan dalam hidup anak. Orang tua harus bersandar dan sadar bahwa dirinya adalah wakil Tuhan di dunia untuk mendidik anak-anak mereka di jalan Tuhan, guna menjadi orang-orang yang berkeberadaan sebagai anak-anak Allah seperti Yesus. Oleh karenanya, agenda hidup kita satu-satunya haruslah mengenal Tuhan dan mengalaminya secara nyata. Sehingga anak-anak akan melihat jejak Tuhan dalam hidup orang tua mereka. Di samping orang tua, gereja memang mengambil bagian dalam pembentukan anak. Peran tersebut adalah penanaman nilai rohani melalui pelajaran, melalui khotbah atau pendampingan yang diberikan melalui ibadah dan pelayanan gerejawi. Akan tetapi jejak Tuhan dalam hidup orang tua itu lebih dari pendidikan agama dan rohani di dalam gereja. Untuk itu setiap orang tua
harus hidup dalam kesucian. Hidup dalam kesucian artinya berusaha untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercelah dalam segala hal. Orang tua harus belajar untuk tidak bercacat dan dalam pikiran, dalam perasaan, dan tindakan. Untuk ini setiap orang tua harus sungguh-sungguh belajar kebenaran. Sebab kebenaran adalah sarana pengudusan setiap orang percaya yang telah ditebus. Yohanes 17 ayat 17. Dengan kematian Yesus di kayu salib, orang percaya menerima pengudusan yang melayakkannya untuk menjadi anak Allah. Akan tetapi untuk benar-benar memiliki keberadaan sebagai anak Allah, setiap orang harus belajar dari kebenaran Injil yang diajarkan dan dipertunjukkan Tuhan Yesus selama hidupnya di bumi. Hanya Injil yang berkuasa menyelamatkan karakter seseorang, yaitu menjadikan seseorang memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Pembelajaran kebenaran yang dilakukan secara konsisten akan mengubah cara berpikir orang percaya yang telah lama diracuni oleh dunia. Cara berpikir orang percaya diubah melalui kebenaran Injil. Inilah yang akan memampukan setiap orang percaya untuk berpikir, berperasaan, dan bertindak seperti Yesus dalam kesucian. Setiap orang tua harus sungguh mempelajari dan menghidupi kebenaran sebelum mengajarkan anak-anak hidup dalam kebenaran. Sebab hanya dengan mempelajari dan menghidupi kebenaran yang diajarkan, orang tua memiliki teladan yang kuat untuk mengajar anak-anak. Banyak orang tua yang hanya memberi nasihat kepada anak-anak, tetapi tidak menghidupi apa yang dinasihatkannya. Akibatnya, anak-anak tidak merasa perlu serius menanggapi nasihat tersebut, karena orang tuanya pun berbuat demikian. Berangkat dari hal ini, jika orang tua ingin mengajarkan anak hidup dalam kesucian Tuhan, maka orang tua adalah orang yang pertama yang harus mengenakan kesucian tersebut agar dapat diikuti oleh anak-anak. Hal ini dimulai dari pembelajaran kebenaran yang tekun disertai perjumpaan pribadi dengan Tuhan dalam doa pribadi. Dengan inilah orang tua dapat memberi jejak yang benar kepada anak sesuai dengan jejak yang Tuhan Yesus ajarkan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat malam, selamat berjuang, Tuhan memberkati.